Keilmuan dia bangun, bagaimana dia memberikan pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang itu dilakukan pembelaan, ya. Nah, ada lagi orang yang masuk dalam klasifikasi Power. Power ini dia ngintip-ngintip, ya, dia ngintip-ngintip. Nah, ada yang mengatakan, ya, termasuk yang dikutip oleh Pak Pipudin ini ada John Wassenberg, ya. John Wassenberg itu sebenarnya dia melakukan kritik terhadap sejarah, ya. Sejarah keautentikan Al-Quran, ya, nanti kita akan singgung kaitannya dengan liberalisasi, ya, liberalisasi. Salah satu contohnya yang banyak melakukan itu juga adalah John Wassenberg, ya. Tapi dia dimasukkan ke dalam kelompok yang mengintip-ngintip, karena nanti John Wassenberg itu nanti melihat Al-Quran itu, ya, coba dia lihat, jangan-jangan Al-Quran itu ajarannya banyak dipengaruhi oleh ajaran Nasrani dan banyak dipengaruhi oleh ajaran Yahudi. Karena nyanyian-nyanyian itu dirubah oleh Al-Quran. Nyanyian-nyanyian Nasrani juga dirubah oleh Al-Quran, itu menurut pandangan John Wassenberg. Ya, dan seterusnya itu nanti dia mengintip-ngintip Al-Quran itu, kemudian dia tafsirkan dengan menggunakan pendekatannya sendiri, makanya disebut sebagai kaum revisionis, kaum yang melakukan revisi terhadap pandangan umum yang terjadi di kalangan ulama, ya, kemudian direvisi dengan pandangan-pandangan baru yang memang bersumber dari mereka, kebenaran dalam perspektif mereka yang non-muslim. Nah, ada lagi nanti orang yang cinta Al-Quran tapi dia sangat kritis, critical lover, ya, pecinta Al-Quran tapi dia kritis. Nanti ada Arkon, ada Farid Eshab, ada Nasir Hamid Abu Zaid, ada Mun Insiri, dan ada beberapa tokoh yang lainnya termasuk Hasan Hanafi dan seterusnya, ya. Nah, ada lagi orang yang teman, ya, teman yang cinta Al-Quran, ya, dia membanding-bandingkan Al-Quran ini nanti, ya, seperti J. Smith, juga Kenneth Craig, ya, dan beberapa tokoh yang lainnya, dia mencoba nanti melihat Al-Quran itu sebagai pembanding dari ajaran-ajaran Yahudi dan ajaran itu. Ini sebagai teman untuk diskusi. Nah, ada lagi yang cenderung sifatnya polemisis, artinya polemik terus. Apa yang diungkapkan oleh Warok itu selalu, ya, menimbulkan polemik yang berkepanjangan, gitu, ya. Nanti ada banyak. Nah, ini ada pemetaan semacam ini terhadap Al-Quran. Nah, saya ingin melihat apa yang dimaksud dalam Al-Quran, terutama umpamanya kita ingin menggali pendidikan usia dini yang masih sangat jarang sekali dalam kajian-kajian Islam. Coba kita gali dari sumber Islam, umpamanya kajian tentang pendidikan anak usia dini menurut Al-Quran. Kira-kira seperti apa untuk kita menggunakan pendekatan interdisipliner, mau tidak mau kita harus cari keywordnya, kata kunci dari pendidikan usia dini itu apa di dalam Al-Quran, kira-kira kata kuncinya, kan itu. Ini mau nggak mau, akhirnya nanti kajian-kajian semantik, kajian yang berasal dari kamus, ya. Kita cari makna-maknanya, baik makna-makna yang secara konotatif maupun makna-makna yang sifatnya denotatif, kan itu. Itu mau tidak mau kita akan secara semantik. Setelah itu nanti kita akan kaji aspek kesejarahannya, bagaimana ayat itu turun, bagaimana konteks kekiniannya. Mau tidak mau kita akan kaji aspek kesejarahannya, gitu. Karena kita nggak mungkin nanti akan menginterpretasikan dengan baik, kemudian kita tidak lihat bagaimana sejarah ayat itu turun, kan itu. Ini aspek kejaran pasti akan ini. Barulah kemudian nanti kita analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan entah itu hermeneutik, entah dengan semiotik atau dengan pendekatan yang lainnya. Itulah maka terjadi kajian Al-Quran, pendekatan-pendekatan interdisipliner. Ya. Kira-kira seperti itu gambaran saya yang jelas bahwa kalau kita liberalisasi bukan anak, tapi juga pada aspek kesejarahan, aspek dan juga pada aspek konteks. Jadi tidak hanya bersifat hermeneutik, tapi juga aspek-aspek lainnya. Barangkali itu tambahan dari saya, ya. Monggo kalau ada yang mau berkomentar atau ada yang mau bertanya, silakan, saya beri kesempatan. Monggo. Halo Pak, saya Pak Kusnan. Ya, begini Pak. Silakan Pak. Saya tertarik kepada panjenengan yang tadi sampaikan tentang pendapat Usman, apa ya?
penafsiran ada 3, itu Islam itu liberal, tatkala di dunia akhirat sebagai liberal, penafsirannya liberal. Ini bisa terkait dengan Indonesia yang semangat apa itu yang kita penafsiran itu loh, dielaborasi lagi biar lebih jelas. Yang tadi ya, nah ini nih oke ya. Ya, ada satu. Terima kasih Pak. Baik, baik. Umumnya begini ya, yang 3 hal ini ya, tadi penafsiran itu ada 3 model prinsip. Ya, hal itu pertama adalah di liberal syariah. Artinya syariah itu sudah berwatak liberal. Ya, syariah itu sudah berwatak liberal. Ya, oke. Contoh umpamanya begini. Ya. Di Al-Qur'an itu kan atau di Al-Hadits itu ada kalau anak tidak sembahyang itu kan usia 10 tahun itu kan di dalam hadis itu kan harus dipukul. Artinya dari si teks saja itu syariah itu sudah liberal sebenarnya. Kan sudah jelas sekali itu liberal. Makanya kemudian banyak orang-orang Nasrani juga melakukan protes terhadap ajaran itu, termasuk kepada istri yang nusus itu juga kan dipukul kan gitu, dipisahkan, itu juga liberal.